Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah studi hadis, yaitu Dr. Mamluatun Nikmah MPD, dan juga terpopuler teman-teman yang saya banggakan dan para audiens yang sudah mendengarkan video saya. Di sini saya ingin membacakan hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, menjelaskan tentang pentingnya pendidikan anak, khususnya dalam hal ibadah dan adab sejak usia dini. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan hadis pendidikan yang perlu diketahui bagi orang tua maupun pendidik dalam mendidik putra-putrinya maupun anak didiknya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri wa farriqu bainahum fi madaji', yang artinya dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat apabila sudah mencapai umur 7 tahun, dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun, maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkan mereka dalam tempat tidurnya. Jadi, isi hadis ini memberi kita gambaran bahwa pendidikan anak dalam Islam itu dimulai sejak mereka masih kecil, bahkan sebelum mencapai usia baligh. Ketika anak itu sudah berusia 7 tahun, mereka itu sudah dianggap cukup untuk memahami instruksi sederhana dan mulai bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk untuk mereka. Maka dari itu, orang tua itu diperintahkan untuk membiasakan anak sholat sejak usia 7 tahun. Bukan dengan cara memaksa, tapi dengan cara memberi arahan seperti contoh dan dorongan secara lembut, mengajak mereka dalam mengerjakan sholat, belajar. Lalu, jika pada mereka itu udah usia 10 tahun, anak tetap tidak mau sholat, maka Rasulullah SAW memperbolehkan untuk memberikan hukuman berupa yaitu pukulan. Tapi perlu diingat, ini bukan pukulan yang keras atau yang menyakiti mereka, tetapi melainkan bentuk teguran yang mendidik. Tujuannya adalah agar anak-anak itu memahami bahwa sholat itu bukan sekedar rutinitas, tapi melainkan kewajiban yang harus dilakukan setiap umat muslimin. Ini juga menanamkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan sejak dini. Selain sholat juga, hadis ini juga menyinggung tentang adab tidur, yaitu memisahkan tempat tidur anak. Ketika mereka itu sudah dewasa atau sudah berusia 10 tahun, ini itu berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan, bahkan antara sesama jenis sekalipun. Islam itu sangat menjaga kehormatan dan batasan-batasan pribadi sejak masih kecil, sejak masih dini. Memisahkan mereka atau memisahkan tempat tidur adalah bagian dari mendidik rasa malu dan juga menjaga adab pergaulan antara sesama. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil banyak pelajaran. Yang pertama, bahwa pendidikan itu harus bertahap dan disesuaikan dengan usia dan kemampuan anak. Yang kedua itu ada bahwa kebiasaan ibadah itu seperti sholat itu harus ditanamkan sejak mereka masih kecil atau sejak mereka dini, agar ketika anak dewasa ia tidak merasa berat dalam melaksanakannya karena itu sudah menjadi habits atau kebiasaan. Yang ketiga, bahwa Islam itu tidak hanya mengatur ibadah ritual, tapi juga hal-hal kecil seperti cara tidur, seperti yang lainnya juga, yang semuanya bertujuan menjaga akhlakul karimah dan kehormatan mereka. Jadi kesimpulannya, hadis ini adalah pedoman penting dalam mendidik anak-anak dalam Islam, terutama bagi orang tua. Rasulullah SAW itu memberikan contoh langsung bagaimana seharusnya orang tua itu mendidik anak dengan bijak, dengan adil, bertahap, dan penuh tanggung jawab. Mendidik anak itu bukan hanya soal ilmu dunia yang diajarkan, tetapi juga soal membentuk jiwa mereka agar dekat dengan Allah dan tumbuh menjadi pribadi yang soleh dan beradab. Semoga hal-hal ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya atau ada salah pengucapan atau salah pelafalan, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia itu tempatnya salah. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.